peradaban tertua itu ada di Sundaland ini gitu. Jadi dari sana pindah mencari tanah lagi, yaitu namanya Parahiang. Termasuk istri Soekarno itu kan orang Jepang ada satu. Kan sebenarnya orang Jepang asli itu kan itu orang Jepang asli yang memang tinggal dulu asli di Jepang itu orang Nusantara. Kan gimana sih teknologi zaman dulu? Kok bisa suatu bangunan tua tapi bukan gedung tua? Siapa yang sudi? Bro, gue ada apa ya, bangunan maksudnya gini loh, bangunan dulu kan zaman purba. Jangan dulu ngomongin zaman purba lah. Bangunan tua. Bangunan tua tapi bukan gedung tua. Siapa yang sudi? Bukan yang gitu. Tapi apa namanya, ya kalau gue bandingin gitu ya, Perum sekarang, Perum rata-rata lah komplek atau komplek atau Perum gitu kan, kayaknya enggak, atau mungkin rumah-rumah juga ya. Yang zaman sekarang kayaknya enggak sekuat rumah-rumah zaman yang peninggalan Belanda gitu kan. Terus ya zaman dulu lah kayak candi kayak gitu, termasuk ya gue pikir kayak gini loh, Candi Borobudur, candi lah katakannya, banyak kan candi, terus Candi Mandian Sunda ya tahu. Acan itu belum, jadi belum dimandiin, belum mandi. Candi, terus apa ya yang tua itu, Kolosum, terus apa yang di itu kuil dewa. Ya, Athena, kuil Zeus gitu kan, tapi bukan yang gacor gitu kan, amit-amit lah, atau judol kayak perusak bangsa gitu, semua haram gitu kan. Cuman yang gue ya kebayang tuh kan, gimana sih teknologi zaman dulu, kok bisa suatu bangunan kan musim gitu kan, hujan terus kemarau. Sama kalau di daerah-daerah subtropis yang kayak gitu kan ada musim musim salju juga yang kayak gitu kan, yang memang nggak senyaman kayak di yang tropis gitu kan. Maksud gue itu kok bisa gitu kan, bangunan-bangunan itu bertahan ratusan sampai mungkin ribuan tahun gitu kan. Apalagi tadi kan Kolosum, terus apa kuil piramid. Terus yang itu tuh yang paling tua kan piramid. Kalau nggak salah kan para arkeologi itu ngomong bahwa bangunan paling tua itu adalah piramid. Kalau nggak salah piramid Giza di Mesir. Ya kan memang ya, kalau kita lihat juga kan sebenarnya di Mesir kan nggak ada gunung kalau nggak salah kan, dikit lah mungkin ya. Cuma kan ya yang kita tahu gunung itu sebagai pasak bumi, pasak bumi. Ya kalau nggak salah juga kan piramid itu fungsi itu kurang lebih sama kayak gunung sebagai pasak bumi. Ya bisa katakan seperti pasak bumi juga gitu kan. Cuman ya yang gue heran itu gitu kan, kok bisa orang-orang dulu gitu kan, peradaban dulu nih gitu kan, kepikiran bikin piramid dengan ya balok-balok yang beratnya puluhan ton, ratusan ton, mungkin ribuan ton, gue juga nggak tahu, puluhan ton lah gitu kan, sampai jadi ngebentuk piramid gede gitu kan. Terus bisa bertahan ribuan tahun. Terus ya ini loh yang gue pengen obrolin sama lu, masalah kan itu yang udah terkenal gitu kan, piramid Giza di Mesir yang paling tua itu kalau nggak salah. Tapi gue dengar isu nih yang bukan semen Padang ke bola situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang itu ternyata bukan gunung loh. Ya, tapi itu piramid dengan ya umpak-umpakan itu gitu kan, tingkat-tingkatnya itu justru umpak-umpakan.
itu justru piramid. Bahkan kalau nggak salah itu kata arkeolog nih, justru umurnya itu jauh lebih tua daripada piramid Giza yang ada di Mesir gitu kan. Ya, maksudnya apa mungkin gitu ya, kalau kita ngelihat kan pasti yang namanya ada yang namanya bangunan itu kan pasti menunjukkan adanya peradaban. Apa mungkin gitu peradaban pertama atau peradaban tertua itu bukan Mesir tapi justru di Cianjur orang Sunda gitu kan, atau mungkin gimana gitu ya, bisa dikatakan juga seperti itu lagi ramai juga tuh di Netflix tuh, itu lagi ngebahas Sundaland. Bukan Sunda Empire, bukan Sunda Empire, Sundaland. Tapi ya itu bisa jadi kalau bakal jadi Sunda Empire kayaknya. Gimana tuh? Nah, itu kan dikatakan bahwa memang ya itu menurut ya, masih menurut lah gitu ya. Ya kalau nggak menurut durhaka. Itu bahwa ada yang mengatakan bahwa peradaban tertua itu ada di Sundaland ini gitu ya, Sunda lah gitulah, yaitu adanya situs Gunung Padang. Ya kalau memang dikatakan itu dikatakan lebih tua ya bisa juga gitu kan, karena itu memang bangunan lebih tua daripada yang lain katanya gitu. Kalau dilihat dari beberapa cerita yang gue dapat ada bahwa awal mula peradaban itu ya menurut kepercayaan Sunda juga sih. Orang Sunda itu awalnya itu ada di Padang, bukan Padang sih, Padahiang. Awal itu di sana. Padahiang atau bisa sekarang Padang lah gitunya. Bukan Padahayang. Bukan Padahayang mah pada mau gitu. Pada pengen. Bahasa Sunda gitu ya. Padahiang itu jadi karena perubahan logat. Bukan logat sih, perubahan kata biasanya. Nah, dari Padahiang itu mereka membuat suatu peradaban yang peradaban lah gitu kan, dengan kultur dan budaya kan gitu. Nah di sana cuman ketika di Padahiang itu ada sama itu tahu nggak letusan Gunung Padang dulu? Gak tahu gimana tuh. Yang menyebabkan memang lebih besar dari Gunung Krakatau. Gimana tuh? Jadi kan letusan Gunung Padang itu membuat letusan yang luar biasa gitu, yang sampai bumi ini itu gelap. Gelap. Yang tadinya peradaban itu di Padahiang itu ya, Padahiang itu gitu kan. Itu si peradaban itu jadi bergeser, maksudnya ya jadi berpindah lah orang-orang yang tadinya di sana gitu kan di Padahiang itu bergeser ke mencari lahan lagi, karena kan itu meletusnya luar biasa sekali, luar biasa itu sampai lebih dari Gunung Krakatau katanya, sampai isi dunia ini jadi gelap lah gitu kan, dengan abu-abu letusan itu gitu. Letusan abu vulkaniknya itu luar biasa sekali, sampai mereka pun orang-orang di sana pun ya katakan orang Sunda lah gitu ya, orang Sunda itu pindah mencari pemukiman yang lain gitu, yang lebih aman mungkin, lebih aman ya. Itu mungkin ya bisa juga situs Gunung Padang itu ya awalnya sih di Padang itu gitu kan. Karena ada pergeseran ya, mungkin kan dulu. Gue mikirnya situs Gunung Padang tapi di Cianjur gitu. Ada di Cianjur kan gitu. Atau Cianjur itu Padang. Soalnya banyak rumah makan Padang juga. Gimana lagi tuh? Orang itu juga bukan Padang tapi Padahiang, awalnya Padahiang gitu. Ya sih gue dari sana pindah mencari tanah lagi, yaitu namanya Parahiang. Ya gue sebelum lanjut nih, gue pengen hiang gitu kan. Apa itu ada hubungannya sama apa ya? Kalau di Sunda kan ada eyang, bukan kan kalau di bahasa Indonesia kan eyang itu kakek nenek gitu kan.
Tapi kan kalau di Sunda itu eyang itu kan Sesuatu yang spiritual gitu. bukan maksudnya itu ya yang bersifat Mistis dan sebagainya enggak gitu. mistis juga sih, tapi kan lebih ke apa yang sebenarnya itu Leluhur. leluhur. Cuman memang bukan leluhur sembarang leluhur gitu kan, tapi cakep gitu kan biar kata pantun. Bukan leluhur sembarang leluhur kan, Cakep. tapi emang leluhur yang memang katakan orang suci, orang yang ya Resi atau yang akhirnya mungkin dianggap dia itu eyang itu kan jadi sosok mungkin kalau sekarang bisa disebut dewa atau mungkin apa sosok yang memang Orang suci disebut lah gitu. orang suci yang memang bisa ngasih Suatu yang kebaikan atau perlindungan gitu kan. kan, Apa hiang kemampuan supranatural gitu juga kan. kan gitu. Apa hiang itu arahnya ke eyang sana atau beda nih? Ya sebelum lo lanjut yang tadi gitu, gue agak penasaran. Mungkin ya kalau melihat makna itu harus pembahasannya lebih jauh juga sih sebenarnya. Nah itu awalnya itu kan dari Padahyang pindah ke Parahyang kan gitu. Artinya ya Parahyang ya hiang di sini juga sih sebenarnya ya artinya bisa dikatakan hiang itu ya dewa lah gitu kan. Bisa dikatakan seperti dewa lah kan. Tapi sebenarnya contohnya lah ketika kenapa orang Sunda disebut Sunda kan gitu. Awalnya kan Sunda itu ya katakan Sunada atau artinya itu api yang abadi lah kalau di Indonesia kan. Kalau bahasa Jepang Materasu. Materasu ya, itu ada kesinambungan sebenarnya, ada benang merahnya ke sana. Tapi nggak pakai saringan. Enggak. Sah jaket kalau tadi ya. Apa hiangan Sunada. Sunada ya. Sunada itu api yang abadi. Itu menjadikan api yang abadi itu apa? Kenapa Sunada api yang abadi. Jadi kenapa disebut Sunda? Karena mereka itu awalnya itu ya bisa dikatakan penyembah api yang abadi atau paganisme berarti. Ya bisa dikatakan paganisme juga ya, tapi dikatakan monoteisme juga, katanya monoteis kan gitu. Iya, gue secara filosofisnya itu harus digali juga dulu kan gitu. Itu standarnya di mana. Ya. Tapi ya intinya itu mengagungkan matahari lah gitu kan. Ya udah lanjut lah yang tadi yang dari Padahyang ke Parahyang gimana ya. Ya. Mungkin gue enggak itu intinya ya siklus perpindahannya itu saja. Mungkin ya kita soroti itu masalah ini nih yang gue ingin arti Sundanya itu nih. Yang apa? Yang jadi cikal bakal di mana ini sebuah keyakinan di semua dunia sebenarnya. Gimana tuh? Nah, itu kan ketika Sunada itu api yang abadi kan atau penyembah matahari itu sebenarnya rata-rata di berbagai bangsa termasuk piramid itu gitu kan. Itu rata-rata persembahannya itu untuk dewa matahari. Pasti di mana-mana dewanya itu pas soalnya kan ada dewa matahari. Soalnya kan konsepnya itu kan kalau nggak salah kan konsepnya kan kayak gini. Cahaya itu kebaikan, kegelapan itu jahat kan biasanya gitu kan. Akhirnya kan bisa disimbolkan lah matahari kan ngasih cahaya yang emang gak berhenti. Mungkin bisa diambil konsep mungkin kayak gitu konsepnya mungkin. Ya mungkin juga. Soalnya kan ya baik lagi yang tadi gitu kan yang konsep matahari itu kan kan cahaya. Akhirnya ya mau nyembah apa lagi gitu kan yang memang disebut kebaikan. Iya. Ya bisa juga karena ya kalau gak ada matahari tumbuhan juga gak akan hidup kan gitu. Itu juga manusia kan gitu kan. Ya karena kenapa bisa dikatakan Sunda itu menyembah matahari? Karena di Sunda itu meyakini adanya Sang Hyang Manon. Panon itu mata itu Sang Hyang Manon itu ya matahari gitu. Sang Hyang Manon atau Panon Poe. Kalau Panon Poe itu matahari, Panon itu mata gitu kan. Sang Hyang Manon atau dewa matahari gitu kan. Nah, kenapa ini jadi Sunda ini ya? Kenapa itu bisa jadi alasan kenapa Gunung Padang ini lebih tua daripada peradaban yang lain?
Nah, itu juga begitu juga dengan keyakinannya atau apa keyakinannya juga ini bisa dikatakan paling tua dari agama-agama yang lain ya. Agama ya, keyakinan atau agama-agama yang ada di dunia. Iya, karena cikal bakalnya ya kata di itu karena setiap agama pasti ada dewa mataharinya lah gitu loh. Nah, dari Sunda itu pindah lagi ke Jepang kan. Itu Jepang kan Benar-benar penyembah matahari Shinto kan? Iya, Shinto kan Sunda awalnya dari Sunda Sindu Shinto itu hampir Gendang, Wiro, Sableng. Itu sebenarnya bisa dikatakan akar kata yang sama lah, bukan akar tapi ya akar kata benar. Nah, sebenarnya dikatakan juga bahwa orang-orang Jepang juga awal itu orang-orang Nusantara. Termasuk istri Pak Soekarno itu kan orang Jepang ada satu. Kan sebenarnya orang Jepang asli itu kan itu ada orang Jepang asli yang memang tinggal dulu asli di Jepang itu orang Nusantara. Makanya lihat aja foto istri Pak Soekarno gitunya. Itu orang Jepang tapi wajah itu kayak orang Indo ya. Iya. Jadi kayak orang yang apa disebutnya itu campuran. Ya, campuran. Sebenarnya ya yang tapi kan sebenarnya dia juga kan emang orang Jepang asli kan? Iya, Jepang asli emang orang Tulen. Jepang Tulen. Sebenarnya kan di Jepang juga ada klan-klan kan gitu kan. Termasuk kan klan Uzumaki. Ya, Uzumaki ya. Tahu. Nah, di klan di orang Jepang asli itu ya orang Nusantara sebenarnya. Justru yang orang Jepang sekarang itu ya bukan orang Jepang asli sebenarnya. Itu orang-orang peranakan dengan bangsa-bangsa yang lain sebenarnya. Justru yang sekarang dikucilkan itu di Jepang itu adalah orang-orang Jepang asli ya? gitu. Gue pernah dengar itu tuh. Ada tuh. Yang justru bahasanya itu bukan bahasa Jepang sekarang. Iya. Ya, iya, bukan. Kalau nggak tahu di satu pulau asal. Satu pulau. Dipisahin di satu pulau itu benar-benar pure orang Jepang asli yang memang pakai bahasa Jepang yang murni dulu gitu. Kalau sekarang kan memang banyak kata-kata serapan gitu kan. Pindah ke Jepang keyakinannya pun sama, penyembah matahari. Itu Amaterasu. Itu apanya Izanami kan itu sama Izanagi. Nah, pindah lagi ke berarti Sharingan dewa pisan ya, dewa pisan. Tapi kalah sama Rinnegan. Nah, tapi kalah tetap sama bacot no jutsu. Pindah lagi ke agama Hindu, ada juga kan dewa matahari, dewa surya. Pindah lagi ke tapi nggak ada ya dewa jarum coklat mah juga ada. Dewa surya surya pro. Terus pindah lagi ke suku Amerika itu Aztec kan. Aztec. Terus ke suku Maya, ke suku Inka kan itu menyembah dewa matahari semuanya. Yang di Meksiko ya. Termasuk agama Zoroaster. Zoroaster juga penyembah matahari. Lupa lagi dewanya dewa apa sih? Apa sih? Nama sama itu kan. Sembah matahari. Begitu juga datang ke Mesir. Itu kan dewa Ra itu matahari. Jadi kalau dikatakan memang Gunung Padang itu sumber peradaban tertua di dunia ya bisa dikatakan juga, karena ya pada dasarnya ya lihat saja ketika rata-rata yang menyembah dewa matahari gitu, prinsip bangunannya itu sama, berbentuk piramid ya. Iya. Walaupun dengan arsitektur yang berbeda, tapi bentuk dasarnya pasti sama, yaitu segitiga. Ya, piramid segitiga. Begitu juga di suku Aztec kan segitiga dengan ada Maya juga piramid juga. Maya juga piramid juga dengan ada lekuk-lekuk sedikit seperti tangga, terus seperti candi-candi
Itu kan kerucut semuanya ke atas, di mana memang itu perwujudan di mana di mana itu tempat-tempat memang katakanlah segitiga itu jadi menimbulkan suatu ketuhanan itu di atasnya itu, karena keyakinan ya prinsip keyakinan orang Sunda juga kan itu ada apa sih namanya tingkatan-tingkatan di mana sebenarnya rumah-rumah orang Sunda dulu itu mengkerucut semuanya kayak segitiga kayak piramid gitu. Segi 4 kan terus gitu kan Ya, rata-rata gitu. Makanya lihatnya seperti kalau di Indonesia gitu kan, banyaklah masjid-masjid agung yang masih pakai gaya bangunan gitu ya. Dulu pasti ada yang kata Sang Hyang Nyungcung disebutnya itu, Sang Hyang Nyungcung. Disebutnya Hyang apa sih, lupa lagi lah. Itu pasti tuh, ya, jadi kalau masjid-masjid agung memang kayak gitu sih. Rata-rata kan mengkerucut ke atas gitu kan. Nah, itu menyimbolkan bahwa di atas itu ada penyembahan terhadap ya, Tuhan mungkin ya. Ya, filosofinya ke sana gitu. Berarti bisa disebut apa namanya? Mana berarti bisa disebut peradaban itu terlihat dari bangunan atau mungkin suatu ya benda bangunan lah gitu. Tergantung bangunannya gitu kan, semakin tua berarti semakin berasal di sanalah peradabannya. Iya, semakin tua ya, karena kalau di sana peradaban gitu kan. Kalau justru aneh kalau ada bangunan terus ada peradaban, yang bangun siapa? Cuman gini loh, ujung-ujung gaya. Cuman gini loh, kan tadi ya bisa sebut berarti kalau nih yang situs Gunung Padang, karena bisa sebut sekarang itu rekor tertua karena ya rekor tertua bisa dengan penyembahan terhadap dewa matahari tadi. Berarti bisa disebut peradaban yang paling tua itu para penyembah dewa matahari gitu kan. Tapi gue dapat info justru bangunan pertama yang dibikin manusia itu bukan situs Gunung Padang, bro. Tapi Ka'bah. Oh, itu bener nggak? Iya, bener juga sih kan. Jadi gini loh, yang bangun Ka'bah itu kan bukan Nabi Ibrahim. Ya, itu kan zaman Nabi Adam itu. Justru Nabi Adam yang bikin, pertama kali bangun Ka'bah itu Nabi Adam. Kemudian hancur pas air bah Nabi Nuh. Kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Berarti yang gue tanggap nih, peradaban manusia pertama itu bukanlah penyembah matahari atau penyembah cahaya atau konsep yang cahaya dan kegelapan, bukanlah itu. Tapi peradaban pertama manusia itu adalah penyembah Allah. Ya, bisa jadi. Ya, dalam artian gini loh. Manusia ya, dengan konsep bahwa Nabi Adam itu makhluk manusia pertama, manusia sempurna pertama. Ya, katanya memang ada orang yang bukan orang, tapi mungkin ada ras. Mungkin evolusi dari monyet ada. Mungkin kan ya, karena mau gak mau fosilnya ada. Cuma maksudnya gini loh, Nabi Adam itu berbeda rasnya dengan manusia atau makhluk yang ada sebelum Nabi Adam. Itu beda lagi rasnya ya. Karena mau gak mau Nabi Adam itu bukan, tapi mungkin bisa Nabi Adam itu alien. Karena kan Nabi Adam bukan lahir di planet bumi, tapi di surga. Kemudian turun ke bumi gitu kan. Ya, dalam artian gini loh, ya terlepas masalah teori evolusi tadi, tapi yang pasti yang gue yakini manusia sempurna itu pertama itu adalah Nabi Adam. Kemudian beliau yang membangun Ka'bah pertama kali sebagai manusia pertama di bumi, yang membuat peradaban. Berarti harusnya nih ya kita sebagai orang muslim berbangga bahwa peradaban pertama itu dibuat oleh manusia pertama, nabi pertama, nenek moyang kita Nabi Adam alaihi
salah gitu kan. Cuman ya balik lagi karena memang sekarang itu banyak peneliti itu orang kafir, bukan orang muslim. Ya akhirnya pengklaiman kan enggak di pengklaiman yang harusnya diberikan peradaban pertama itu diberikan kepada para nabi, malah dikasih ke para paganisme, orang-orang penyembah dewa yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa, yang akhirnya ya inilah hasilnya gitu kan. Ya mungkin bisa jadi. Ya mungkin juga kan. Kita itu bukan anak cucu Adam. Tapi orang sudah yang beda rasnya dengan Nabi Adam bisa juga kan itu. Bisa juga tapi kemungkinannya minim soalnya manusia sebelum Nabi Adam itu udah nggak ada. Karena kan ya kembali lagi Allah ketika menciptakan Nabi Adam itu kan sebagai khalifah. Jadi mana kan khalifah punya dua arti. Pertama sebagai pengganti, yang kedua sebagai pemimpin atau pengurus gitu kan. Yang mau nggak mau kita sebagai muslim ya dengan akal kita meyakini Allah sebagai pencipta, Al-Quran sebagai kalamullah, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu pasti benar, mustahil salah. Berarti khalifah ini pengganti, yang artinya berarti manusia atau makhluk sebelum Nabi Adam itu yang menjadi pemimpin atau pengurus dunia itu sudah diganti sama Nabi Adam dan keturunannya, gitu kan. Yaitu asumsi gue, gitu kan, karena gue bukan arkeolog, gue juga bukan ahlinya. Banyak kan tadi juga cerita lo gue bro, gitu kan, kurang tahu juga, ya gitulah. Mungkin juga sih, yang pasti ya manusia itu alien. Yang pasti kita keturunan Nabi Adam itu alien, yang harusnya itu menyembah Allah, bukan menyembah yang lainnya, gitu kan. Gitu bro, terkait masalah inilah. Teng dulu tuh, main kabur aja. Teng. Ya, itu bro lah. Ayo